Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Ngobrol Desa episode 99 pada hari Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025. Selamat pagi kawan-kawan, pegiat desa, rekan-rekan tenaga pendamping profesional, rekan-rekan perangkat daerah, perangkat desa, kepala desa maupun BPD, rekan-rekan tenaga pendamping profesional juga yang pada saat ini telah bergabung di ngobrol desa. Pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema juga yang masih menggelitik terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Itu topik yang saat ini yang kita bahas adalah apakah yang harus disiapkan oleh Koperasi Desa Merah Putih untuk mendapatkan pembelajaran dari pembiayaan dari Himbara. Ini saya kira juga biar tahu kaitannya dengan secara detail dan teknis, walaupun di Peraturan Menteri Keuangan 49, juga Peraturan Menteri Desa 10 tahun 2025 itu sudah eh, tercantum di sana. Mari kita sama-sama kaitannya dengan topik hari ini atau pagi ini kita cermati bersama-sama. Kira-kira seperti apa sampai teknisnya untuk mendapatkan pembiayaan dari Himbara atau apa yang harus dipersiapkan oleh rekan-rekan pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Pada pagi hari ini nanti akan sebagai pemantik adalah eh, Pak Disuryo Koco. Monggo nanti rekan-rekan kita eh, berdiskusi bersama kira-kira dari topik pada pagi ini, kira-kira apa yang perlu kita diskusikan sampai secara teknis dan itu saya kira nanti juga akan bermanfaat ketika memang kawan-kawan pengurus Koperasi Desa Merah Putih untuk eh, apabila atau desa apabila memang memanfaatkan kebijakan itu. Kami sapa dulu Pak Di Suryokoco. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Panudi. Salam sehat kawan-kawan semua. Ya, ya. Topik pagi ini saya kira akan cukup menarik, Pak Di. Dan ini saya kira nanti yang dihadapi apabila memang eh, apa itu Kopdes Merah Putih itu memang akan mengimplementasikan atau membutuhkan kaitannya dengan pembiayaan dari Himbara. Kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan nih, Pak Di? Kami persilakan, Pak Di. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung ini. Kayaknya ada Mas Suroso, Wonosobo ini kayaknya yang apa dari Koperasi Desa Merah Putih. Jadi Mas Panudi, bagian yang perlu saya sampaikan adalah saya harus disclaimer dulu di forum ini bahwa ini bukan bukan informasi resmi ya. Artinya bukan informasi resmi adalah yang punya hak untuk memberikan informasi alur dan seterusnya adalah pihak kementerian atau pihak perbankan mungkin ya yang nanti akan menyampaikan. Tapi dengan saya bertemu dengan pihak perbankan, saya bertemu dengan para pihak dan seterusnya, saya mencoba menerjemahkan karena kan sampai sekarang mungkin teman-teman masih menunggu bahasanya juklak juknisnya kayak apa nih, bagaimana nyusun proposal dan seterusnya. Jadi itu apa saya harus sampaikan dulu di depan, jangan sampai kemudian nanti kawan-kawan berpegang pada informasi yang kita sampaikan sebagai apa informasi resmi. Apakah kemudian apa bisa dipertanggungjawabkan sejauh yang kemudian saya sampaikan ini apa adalah hal yang bisa saya pertanggungjawabkan. Jadi kira-kira seperti itu. Teman-teman, saya perlu sampaikan bahwa Koperasi Merah Putih ya, mungkin karena kan ada juga yang dari kelurahan.
Koperasi Merah Putih ini memang menurut dalam pengamatan saya sangat dipersiapkan menjadi satu kekuatan ekonomi baru. Ini yang harus kita pahami, dan kawan-kawan pengurus itu harus, artinya diharapkan punya komitmen yang sama dengan kebijakan yang sudah diluncurkan ini. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah koperasi primer. Itu satu yang saya bisa tangkap dari salah satu pejabat di kementerian, yang itu juga sudah ada di publik ya. Koperasi primer bahwa nantinya akan ada koperasi 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 sekunder tingkat uh, di tingkat kabupaten. Oke, ini Mas Sandi mungkin nggak perlu recording, karena memang ini sudah share kita di di channel YouTube ini langsung on live. Kita di channelnya TV Desa bisa dilihat, nanti kalau ingin mendapatkan dokumentasinya ada di sana. Jadi satu itu bahwa koperasi ini koperasi primer, bahwa nantinya akan ada koperasi sekunder di tingkat kabupaten. Artinya apa? Pada saat nanti akan ada koperasi sekunder, maka pengurus koperasi primer kan harus mengirimkan perwakilannya untuk rapat pembentukan di tingkat sekunder, sehingga kawan-kawan ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa koperasi primer kawan-kawan ini adalah uh, koperasi yang memang bisa diandalkan dan pengurusnya paham tentang berkooperasi. Kira-kira itu satu. Yang kedua, yang kita tangkap adalah tentang pembiayaan. Pembiayaan itu yang ada sekarang adalah plafonnya. Plafon itu adalah nilai yang akan bisa didapatkan untuk setiap koperasi, yang kemarin disampaikan sampai 3 miliar ya. Nah, untuk mendapatkan itu tidak kemudian dengan serta-merta kawan-kawan kemudian mengajukan proposal langsung di ACC, juga enggak. Semua ada prosesnya. Proses yang dimaksudkan adalah seperti yang disampaikan oleh Menteri Zulhas tentang yang akan diberikan pinjaman adalah koperasi yang sudah untung, koperasi yang sudah berjalan dan sudah untung. Nah, ini menjadi tantangan ketika kemudian kawan-kawan dalam posisi sekarang adalah koperasi yang memang baru dan kemudian belum melakukan usaha. Nah, terus gimana ceritanya kita bisa dapat peluang itu ketika kemudian kita belum memulai usaha, terutama untuk teman-teman yang koperasi bukan percontohan ya. Kalau koperasi percontohan ya setidaknya udah kemarin dapat dukungan untuk bisa kelihatan punya tempat, punya akses usaha dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi tantangan menarik. Tantangan menariknya adalah bagaimana menunjukkan portofolio dari koperasi itu memang sudah berkegiatan bisnis dan kemudian sudah ada untung. Yang disampaikan sudah untung itu kan tidak ada standar untungnya berapa. Kan kira-kira seperti itu. Ini yang kita perlu cermati. Yang penting bisnismu wis melaku. Yang penting untung. Kan nggak ada dibilang untung berapa gitu. Untung Rp1.000 setiap bulan juga sudah jadi keuntungan. Sudah menunjukkan bahwa untung, kan kira-kira kayak gitu. Nah, ini yang perlu dicermati, apa yang paling mungkin atau apa yang harus dilakukan. Nah, kawan-kawan kemarin kita kalau yang sudah bergabung di grup forum KMP yang kita bikin yang baru, memang khusus untuk, saya mohon maaf kepada teman-teman pendamping atau teman-teman pegiat yang kemudian tidak bisa kita approve untuk gabung di grup itu, karena memang grup itu kita dedikasikan untuk teman-teman yang menjadi pengurus atau pengawas. Kenapa secara spesifik? Karena berdasarkan pengalaman, grup yang tidak spesifik itu kadang-kadang kemudian informasi-informasinya jadi nggak fokus. Tahu-tahu selamat ulang tahun, tahu-tahu ngirim
Kalau teman-teman TPP ya kirim berita-beritanya Pak Menteri atau apa dan seterusnya. Bukan kita tidak suka, tapi memang grup itu kita harapkan akan lebih fokus. Nah, di apa forum KMP, Forum Koperasi Merah Putih, di sana ada teman-teman yang secara khusus kita undang. Mereka ada yang dari apa Gentari yang waktu kita kemarin sempat ada forum, kita undang bergabung, jadi bisa memberikan input untuk disampaikan ke kementerian. Ada juga kawan lama saya yang kebetulan sempat terlibat dalam awal-awal membuat rancangan koperasi ini kayak apa dan seterusnya, di hire oleh Kementerian Koperasi. Kemudian ada juga kawan kita yang dari perbankan juga kita ajak masuk ke situ. Jadi harapan kita bahwa di forum KMP, di grup forum KMP ini memang orang-orang yang menjadi pengurus atau pengawas dan kita pertemukan dengan para pihak yang punya kompeten. Sehingga ketika teman-teman mungkin ada yang meminta untuk bergabung, akan kita tanya sebagai pengurus atau sebagai pengawas di koperasi di mana. Selebih pada apa kita pengen yang kumpul di situ adalah teman-teman yang memang aktif sebagai pengurus atau sebagai pengawas. Nah, kawan-kawan kembali lagi kita tentang tadi bagaimana berproses. Nah, kita baru kita kemarin mendengar di forum yang kita gelar, forum Koperasi Merah Putih, tentang digitalisasi, dan di sana bicara tentang mikroset. Mikroset itu apa untuk koperasi desa dan seterusnya. Kemarin mungkin kawan-kawan sudah mengikuti. Dan yang menarik lagi adalah kemarin dari akunnya Kementerian Koperasi itu berbagi informasi tentang microsite. Jadi microsite itu apa dan bagaimana. Jadi yang 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 kemudian menurut saya jadi catatan menarik adalah bahwa dengan microsite itu maka ini menjadi layanan online koperasi yang terintegrasi. Nah, kemudian di sana itu pengajuan permohonan untuk memiliki akun bank bisa dilakukan, mengajukan pinjaman itu juga dilakukan melalui microsite, mengajukan keagenan juga dilakukan melalui microsite, melakukan integrasi data untuk mengakses pembiayaan juga dilakukan dengan melalui microsite. Ini jadi uh, ini akan sangat luar biasa menurut saya. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kawan-kawan ini kemudian melakukan update terhadap microset yang kawan-kawan miliki. Ini khususnya untuk teman-teman pengurusnya ya. Jadi karena dengan microset ini akan ada transparansi data, akan ada akses pembiayaan yang lebih mudah, dan kemudian kredibilitas dari koperasi ini lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian modernisasi pelayanan. Apa saja sih sebenarnya yang kemudian ada di dalamnya? Saya pikir kalau kawan-kawan pengurus pasti sudah tahu apa-apa yang harus dilakukan abdi di sana. Yang menarik adalah yang kita dapatkan informasi tentang keberadaan microsite. Keberadaan microsite ini yang kita lihat kemarin adalah ada ada angka-angka ya, ada angka-angka yang ternyata memang teman-teman belum banyak yang memahami atau belum banyak yang memanfaatkan microsetnya ini. Saya tidak tahu ini kita tidak sedang mencari siapa yang salah, tetapi setidaknya bahwa barangnya sudah disiapkan. Jadi barangnya sudah disiapkan, tetapi kemudian belum termanfaatkan. Saya ingin coba share screen ya Mas Paludi ya. Jadi ini yang sekarang kita bisa lihat adalah bahwa berapa banyak yang sudah memiliki microset. Jadi dari 81.000 itu ternyata yang
sudah ada mikrosetnya baru 35.000 koperasi. Ya, jadi dari 81.000 baru 35.000. Dan yang kemudian melakukan update itu baru 2.921 koperasi. Ini data data terakhir minggu kemarin ya. Jadi Jawa kalau dari oke, kita lihat kalau dari yang sudah punya ini yang paling banyak dari Jawa Timur. Kemudian kalau yang melakukan update yang paling banyak dari Jawa Barat. Jadi di sini kelihatan angka-angkanya. Ini apa yang banyak melakukan update Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, baru kemudian apa Sulawesi Tenggara. Nah, kemudian yang melakukan request keagenan ini ada 392. Ini kalau ini tidak berdasarkan provinsi tapi Korwil 7. Saya nggak update Korwilnya, nanti kita lihat Korwil 7 yang paling banyak melakukan request keagenan. Nah, kita Kode Indonesia mencoba membantu atau memfasilitasi ketika mungkin kawan-kawan ada yang uh, belum paham tentang microset ini, bisa dilihat dari link link ID yang kami punya My Kode Indonesia. Nanti kawan-kawan bisa melihat di sini ada folder, ada tampilan yang bisa kawan-kawan klik, akan bisa langsung kira-kira itu yang kami bisa bantukan. Ini bagian dari komitmen Kode Indonesia, bagian komitmen dari RPDN untuk mendorong, mengawal proses koperasi Desa Merah Putih dan koperasi kelurahan iyalah salah karena satu paket ya. Tapi fokus kita memang sebenarnya lebih pada ke desa. Nah, kalau kemudian kita pengen tahu microsite gitu kan, kita pengen tahu microsite-nya kayak apa. Saya nggak tahu kawan-kawan apakah mungkin bisa komen di kolom komentar, apakah koperasi Anda sudah punya microsite atau belum. Silahkan di kolom komentar supaya kita tahu bagaimana keberadaan dari microsite ini. Fasilitas yang diberikan oleh kementerian ini sudah termanfaatkan atau belum. Ini menjadi bagian menarik untuk kita cermati. Nah, saya coba share lagi tentang wajah dari microsite ya. Microsite-nya itu kayak apa sih dan seterusnya. Kita akan kita akan coba share. Koperasinya teman-teman ada di sini. Jadi kalau kita pertama lihat mungkin di sini ini adalah dari Koperasi Merah Putih ya. Jadi Koperasi Merah Putih kita bisa lihat koperasinya teman-teman yang di mana, Mama. Koperasinya Mas Panudi di mana, Mas Panudi? Dapil daerah binaan, Anu, dapil. dari binaan atau anu Pak di rumah Binaan, saya. binaan. Kalau dapil kan sama nggak punya dapil. Oh ya, kalau Binaan, binaan koperasi eh, desanya namanya apa desanya? kalau coba kalau anu Baki Pandian Pak Di. Apa? Koperasi Baki Pandian. Bati, Baki Pandian. Bati, Baki BAKI Pandian. Pati, BAKI Pandian. BAKI, Ya, Pandian. Pandian. Kita coba lihat koperasinya. Di sini mestinya mencarikan koperasi Baki Pandian. Ya, Pandian. Kok ramet tuh Baki Pandian? Baki Pandian. Bentar-bentar. Harusnya harusnya keluar dong ya. Mungkin Pandiannya mungkin harusnya keluar. Tulisannya biar Baki Pandian, Pak De. Pan. Baki Pandian, Pandian, Ini coba benar. Pan. Coba Pak De itu, kalau nggak Y itu saya hafal ya.
wabarakatuh. Oke, kita coba. Oh, ini apa masih muter ini. Kita coba yang sudah ada aja ya. Jadi Mama tadi apa kita lihat di sini ada koperasi ini yang percontohan ya. Ini kita coba lihat koperasi percontohan yang kemarin dari apa yang tempat peluncuran ya supaya kita enak lihatnya yang apa lihatnya yang sudah jadi peluncuran dan di apa didatangi oleh Pak Presiden ya ada di Jawa Tengah oh ini Temanggung ini Bentangan nih Pak Di. undangan di Nah, ini 51, 51. 51 ya ini ya Bawang ya 51 Pak Di, Bawang itu 50. oh ini ya Hmm. Yang anu 51, 51 ya itu. nah ini kita lihat ini wajah mikrosetnya ini jadi wajah mikroset dari koperasi itu seperti ini nah yang kemudian kita bisa lihat di sini adalah bagaimana apa siapa-siapa nih pengurusnya. Nah, ini kan kemarin apa pengurus-pengurusnya foto-fotonya ada di situ dan seterusnya. Ini satu poin bahwa kemudian kita melihat bahwa oh, ini koperasi oke nih, apa profesional kan gitu. Nah, dari sini Mas Panudi sebenarnya jumlah penduduknya juga bisa terlihat di sini. Oh ya, ini jumlah penduduknya terlihat di sini nih. 1.600 ini potensi desa kan jumlah penduduknya ada 3.484. Nah, di sini juga ada angka-angka potensi dan seterusnya. Layanannya apa saja yang sudah ada. Oh, ini apa layanan-layanannya kita belum bisa ngeklik nih. Mestinya kalau kalau kemudian apa dari layanan-layanan yang ada ini kita mestinya berharapnya bisa ngeklik artinya supaya apa kemudian kita jadi tahu nih operasinya kayak apa lah. Nah, kita coba lihat yang lainnya. Nah, ini ini dia sudah apa ada informasi-informasinya juga layanan-layanannya seperti apa belum ada. Kita coba yang lain lagi. Ini bagian-bagian yang menurut saya menjadi penting untuk kawan-kawan melakukan input data. Input data kenapa? Karena profiling dari koperasi, kalau bicara perusahaan, kita punya portofolio nih, kayak Mama koperasi kita Kode Indonesia kita bukan bukan dalam konteks koperasi Desa Merah Putih ya, kami koperasi mandiri, kami koperasi primer nasional Kode Indonesia. Ketika kemudian orang pengen tahu, kita bisa kasih website atau kita kasih link lah. Kebetulan kalau kita menggunakan apa Linktree My Kode Indonesia, itu diklik di situ, kawan-kawan bisa download apa ADART-nya kayak apa, bisa download apa dokumen-dokumennya kayak apa, kemudian bisa mendapatkan gambaran bisnis apa yang dikembangkan oleh Kode Indonesia. Nah, itulah yang sebenarnya serupa dengan apa yang dilakukan oleh kementerian dengan mempersiapkan microsite. Manfaatkan itu karena menggunakan microsite itu kawan-kawan tidak perlu berbayar, tidak perlu keluar ongkos. Data-data yang diperlukan apa sampaikan di situ. Kenapa ini jadi penting? Karena ini terkait dengan pengajuan apa nantinya akan terkait ke masalah apa pembiayaan. Pertama adalah ketika mengajukan pembiayaan maka harus jelas usaha apa yang sudah dilakukan. Kan kira-kira seperti itu. Jadi ketika melakukan ketika akan mengajukan pembiayaan maka harus jelas usaha apa yang sudah dilakukan. Maka usaha itu paling tidak adalah bagiannya adalah menjadi keagenan. Agen pupuk, agen apa laku pandai, agen apa sembako dari
Food ID, dari ID Food, dari Bulog, kemudian keagenan dari apa ya, apotek kan gitu. Artinya tabung LPG, tabung melon dan seterusnya. Itu kan proses untuk kawan-kawan jadi agen penyalur pupuk dan seterusnya. Yang sederhana aja ketika kemudian akan mengajukan ke agen apa menjadi penyalur tabung LPG mamanya. Maka yang akan menjadi menarik adalah ketika data kawan-kawan sudah punya data nih. Warga kami yang memanfaatkan berapa keluarga, setiap keluarga kebutuhannya berapa dan seterusnya, maka akan terukur bahwa kebutuhan tabungnya berapa, pupuk juga begitu, ada berapa jumlah petani dan seterusnya. Ketika kemudian data anggota saja kawan-kawan tidak punya profilingnya, ya gimana ceritanya langsung kemudian meminta untuk dapat fasilitas umpamanya. Nah, yang lain juga apa, umpamanya oke kami siap untuk jadi agen LPG umpamanya, maka gudangnya di mana atau tokonya di mana, kalau pupuk gudangnya di mana, muatnya berapa dan seterusnya. Itu bagian yang menurut saya sekarang perlu kawan-kawan persiapkan sambil menunggu proses untuk kemudian nanti pengajuan permohonan pembiayaan itu kayak apa. Ini penting menurut saya, rapikan, lengkapi data-data microsite-nya, kemudian perbanyak anggota. Jadi yang ada di atas tadi itu adalah potensi penduduk. Nah, dari potensi penduduk sebenarnya kawan-kawan ini sudah punya berapa anggota sih? Ini kan jadi pertanyaan menarik. Dari 1.500 kepala keluarga, kakak ya, dari 1.500 kakak. Kalau kemudian dianggap bahwa satu kakak itu rata-rata 2 orang, berarti ada 3.000 orang. Nah, dari 3.000 orang ini berapa yang sudah jadi anggota? Nah, akan ada si malakama. Tadi kita mengajak mereka kan pengen tahu dulu apa yang bisa dikerjakan kan kira-kira kayak gitu Mas Panudi. Nah, ini sebenarnya bagian yang bisa disampaikan tentang rencana-rencananya seperti apa. Kita nanti jualan tabung LPG, kamu bisa belanja lebih dekat. Setidaknya kalau toh tidak lebih murah lebih dekat. Kemudian kita akan jadi penyalur pupuk. Setidaknya kamu lebih dekat untuk gampang dapat pupuk dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian ketika kan sudah diputuskan nih Pak D bahwa simpanan pokoknya 100.000, simpanan wajibnya 20.000. Mereka keberatan. Mas, dalam proses berkooperasi itu ada namanya calon anggota, ada anggota. Maka tawarkan mereka untuk bergabung dan dijadikan calon anggota dulu. Tapi setidaknya data dari anggota dan calon anggota di desa kawan-kawan ini akan ketahuan jumlahnya. Sekian banyak calon anggota, sekian banyak anggota. Loh, kenapa calon anggotanya banyak? Kita sedang sosialisasi dan mereka sepakat untuk bergabung tapi belum bayar. Kan bisa sesimpel itu. Nah, ini bagian-bagian yang perlu dicermati ketika bicara tentang keanggotaan. Nah, kemudian yang lain adalah tadi balik lagi ke masalah pembiayaan. Pastinya kawan-kawan kan yang paling ditunggu adalah pembiayaannya gimana. Yang saya pahami adalah perbankan tidak mungkin akan melakukan pembiayaan tanpa prinsip kehati-hatian, itu satu. Perbankan tidak mungkin melakukan pembiayaan dengan melanggar aturan dari otoritas jasa keuangan. Kira-kira kan seperti itu. Nah, informasi yang saya dapatkan, otoritas jasa keuangan itu tidak mengizinkan perbankan melakukan pinjaman kepada usaha yang baru berjalan. Artinya usaha yang baru didirikan. Yang belum terlihat kegiatan usahanya. Itu OJK tidak mengizinkan perbankan
melakukan pembiayaan itu. Artinya ketika kawan-kawan pengurus koperasi hari ini cuma duduk duduk sambil melamun menunggu proses pembiayaan dan seterusnya, dipastikan teman-teman nggak akan punya kesempatan untuk itu kalau tidak melakukan usaha. Nah, pertanyaannya kan kemudian usaha apa yang bisa dilakukan? Kita nggak ada modal loh. Karena kawan-kawan ini sudah punya anggota, logikanya punya modal. Modalnya dari mana? Simpanan pokok sama simpanan wajib. Anggota kita minimalis, Pak D, seperti yang kita sempat ketemu di salah satu koperasi. Anggotanya adalah pengurus pengawas plus 1 orang. Jadi yang ada itu adalah anggota merangkap pengurus, anggota merangkap pengawas, kemudian ada anggota yang tidak merangkap apa-apa. Jadi jumlahnya mungkin 9 orang. Jadi 5 pengurus, 3 pengawas, ya kan? 1 orang anggota. Jadi cuma 9 orang. Ini terjadi. Memang apa yang bisa dilakukan dengan 9 orang, Pak D? Ada yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah ketika bicara unit koperasi Desa Merah Putih ini adalah simpan pinjam yang kemudian dipesankan atau diamanatkan, maka setidaknya kawan-kawan sudah melakukan rintisan simpan pinjam tapi belum melakukan peminjaman, tapi sudah ada penyimpanan. Nah, kemudian layanan keuangan. Layanan keuangan apa itu, Pak D? Ya laku pandai. Kawan-kawan yang mungkin kemarin bisa berhubungan dengan BRI, BNI, kemudian Mandiri, ya jadi agen laku pandai. Agen laku pandai butuh modal, Pak D. Iya, butuh modal. Modalnya 500.000 aja. Untuk buka rekening. Begitu buka rekening itu ya itu dijadikan modal untuk transaksi. Ya kalau 9 orang 500.000 kan ketemunya cuma 2 bungkus rokok lah 1 orang, ya kan? 50 ribuan, 50 ribuan udah 450 ribu. Anggap kata oke deh ketuanya karena sebagai ketua kemudian punya komitmen, oke, simpanan pokok wis tak bayar, simpanan wajib udah aku bayar, maka kemudian ini aku ada simpanan sukarela atau kemudian istilahnya ada beberapa simpanan sukarela, ada penyertaan. Oke, aku penyertaan deh 500.000 atau 1 juta aku taruh penyertaan untuk keperluan buka agen 46, agen laku pandai, sorry. Saya bilang agen 46 karena kebetulan kode Indonesia jadi super agen dari 46. Jadi agen laku pandai buka, ada bannernya, ada pelayanannya. Apalagi kalau ini koperasi Merah Putih, kemungkinannya akan ada fasilitasi dari perbankan. Fasilitasinya adalah kemudahan untuk jadi agen. Dari agen itu ada bisa berkegiatan transaksi. Bayangkan bahwa ketika kemudian mendorong setiap warga buka rekening bahwa nanti semua transaksinya harus pakai rekening bank umpamanya dan seterusnya. Buka rekening tanpa biaya, tanpa saldo minimal, buka rekening pakai melalui laku pandai. Itu setiap 1 orang buka rekening, kawan-kawan dapat 5.000 rupiah dari keagenan. Ketika kemudian ada 3.000 warga yang kemudian oke buka rekening kan modal KTP aja nih, buka 3.000 kali 5.000 udah ketemunya udah lumayan Mas Panudi, ya kan? Jadi kalau mama 5.000 rupiah kali 3.000 warga melakukan pembukaan rekening udah jadi keuntungan bisnis. Artinya ada bisnis yang sudah berjalan dan mendatangkan keuntungan. Gugur sudah wajibnya yang disampaikan oleh Menteri Menko Pak Zulhas bahwa harus sudah ada usaha, harus untung. Kami sudah ada usaha, laku pandai, kami sudah untung, ada catatannya. Kira-kira kayak gitu. Kemudian
di Microset kawan-kawan coba banyak melakukan updating. Seperti yang Mas Panudi mungkin ingat ya kemarin waktu kita eksped desa kan ada kunjungan kita di salah satu koperasi desa Merah Putih, kemudian publish beritanya di Kop ID Merah Putih Kop ID. Artinya apa? Kemungkinan yang melakukan updating adalah pengurus yang kita datangi. Nah, ini kawan-kawan saya pikir menjadi catatan menarik. Microset pahami dan kemudian manfaatkan itu. Nah, proses pengajuan yang kemudian kemarin sempat saya dapatkan informasi adalah ketika nanti pengajuan prosesnya akan melalui Microset akan terdetek dengan data-data yang ada di dalam Microset itu. Kemudian catatan kawan-kawan, jadi mungkin jangan mungkin saya sekarang lebih menyarankan jangan sekarang membayangkan kemudian utang 1 miliar bikin bangunan apa apa pergudangan atau apa dan seterusnya. Konsep gotong royong coba kita pahami sebagai desa juga perlu memberikan dukungan dan seterusnya. Pinjaman yang akan diberikan nantinya itu lebih pada 80% untuk belanja untuk belanja barang. Jadi kapan-kapan umpama nih agen pupuk maka 80%-nya itu keperluan untuk menebus pupuknya untuk belanja modal dari dari usaha. Jadi bukan kemudian bangunan atau kemudian mobil operasional dan seterusnya bukan. Lebih pada mendukung operasional perdagangannya. Jadi taruh kata oh kita perlu belanja dari Bulog jumlahnya begini-begini kita belanja dari Food ID. Nah, itu yang akan lebih dibiayai dan kemudian untuk keperluan di luar modal kerja maka itu maksimal cuma 20% dari nilai pinjaman ini informasi tipis-tipis yang saya bisa dapatkan. Jadi kawan-kawan bisa mempersiapkan diri dari sekarang untuk membayangkan bahwa oh kita harus melakukan apa nih. Taruh kata ada yang kemarin koperasi yang sudah punya unit produksi umpamanya kopi yang tempat kita datangi dan juga kebayanglah kalau untuk investasi mesin nggak mungkin banyak tapi kalau untuk belanja kopinya mungkin itu bisa dibiayai lebih. Jadi kira-kira itu kawan-kawan yang perlu dipersiapkan dan yang paling akhir bagian penting yang lain adalah saya sempat menanyakan ketika kemudian Koperasi Desa Merah Putih ini kaidahnya dalam pembiayaan apakah kemudian sama seperti lembaga-lembaga bisnis yang lain. In prinsip sama. Yang kemudian saya sempat tanyakan adalah tentang slick BI checking. Nah, ini kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang kebetulan ketuanya, bendaharanya atau kalau pengawas karena ketua pengawas ini ex officio kepala desa kita belum ketemu caranya ya. Jadi ketua sekretaris bendahara pastikan tidak punya masalah dengan BI checking. Minimalnya adalah ketua dan bendahara. Kenapa? Karena kalau ada masalah dengan BI checking maka itu akan jadi catatan untuk disetujui atau tidak disetujui pinjaman pembiayaan. Karena apa ya? Karena ada 5C yang standarnya satu pemberian pinjaman yaitu tentang catatan dari karakter dari kawan-kawan ketika kemarin sempat melakukan pinjaman dan tidak membayar itu kan berarti ada catatan secara keuangan yang kurang baik. Jadi ini yang perlu dicermati, perlu hati-hati kawan-kawan dan kita berharap bahwa pemerintah desa punya komitmen untuk memberikan dukungan, dorongan. Setidaknya kawan-kawan pengurus tidak perlu pusing untuk bicara tentang sewa toko umpamanya karena desa sudah fasilitasi dan seterusnya.
bahwa kemanfaatan untuk desa seperti apa dan seterusnya mungkin nggak perlu dipertanyakan karena kemarin Permendes juga sudah keluar, jadi udah pasti aman-aman, manfaat ke desa pasti ada lah. Mungkin itu Mas Panudi yang saya bisa lontarkan awal untuk apa? Untuk pemaju diskusi apa pematik diskusi kita. Apakah ini benar Pak D semua yang Pak D sampaikan? Semoga benar karena ada dasar saya berkomunikasi dengan teman-teman yang terkait dan kemudian ada dasar keilmuan saya sedikit-sedikit tentang apa ekonomi. Kira-kira seperti itu. Bahwa kalau kemudian kawan-kawan tidak percaya ya udah nggak percaya aja, nggak perlu menyebarkan informasi bahwa saya sedang apa, menyampaikan informasi yang salah dan seterusnya. Karena ya seperti yang sempat kemarin kita sampaikan, saya menyampaikan ini apa kawan-kawan silakan apa mengikuti pelatihan apa pelatihan talenta dan seterusnya. Yaitu sekarang jadi bukti bahwa bagian teman-teman perlu belajar koperasi ya melalui talenta itu yang apa tidak bayar dapat sertifikat kan gitu. Nah, kira-kira bagian-bagian yang saya sampaikan tentang apa-apa yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan pembiayaan, sepertinya saya sudah berikan skill apa kilasannya. Silahkan kawan-kawan kalau ada yang perlu didiskusikan dan saya kembalikan ke Mas Panudi. Monggo Mas. Ya, terima kasih Pak Dikoco. Ya, ini sudah diantarkan itu. Apalagi kawan-kawan pengurus Kopdes atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kira-kira yang yang tadi kan sudah dicontohkan apa yang harus dilakukan paling awal ini. Ya pertama tadi kaitannya dengan kalau memang kawan-kawan dari pengurus itu belum paham kaitannya dengan apa itu koperasi dan apa itu koperasi merah putih, saya kira sudah di talenta sudah bisa mandiri. Kemudian setelah tahu itu, kira-kira apa yang harus dimulai kegiatan dalam konteks yang menunjukkan bahwa koperasi itu eksis, koperasi merah itu eksis ya, tadi ya. Ini silakan ini kawan-kawan. Ini saya kira kan eh, mungkin kawan-kawan pengurus koperasi merah putih saya kira ini sudah ada kira-kira apa sih yang eh, mungkin perlu dilakukan saat ini biar katalah tadi karena lewat apa itu web kata dengan yang sudah dicantumkan oleh atau diterbitkan oleh Kementerian Koperasi ini kan saya kira itu bagian dari yang nanti sebagai apa ya eh, data atau katakanlah data dari rekam jejak dari kawan-kawan ini untuk dipercaya sehingga sejak saat ini harusnya kalau memang kita mau mau menjadikan koperasi merah putih maju kemudian aktif ya saya kira itu harus harus segera dilakukan. Ya, dilakukan berarti ya semuanya dilakukan semuanya tadi kan contoh contoh kaitannya dengan sembari mencari anggota kemudian juga menawarkan katakanlah buka rekening yang gratis tadi ya kerjasama seperti apa saya kira ini yang perlu didalami. Kami persilakan kawan-kawan untuk raise hand kira-kira apa yang belum jelas atau apa yang ditanggapi atau apa yang sudah kawan-kawan lakukan. Kira-kira ini yang saya kira membuka pencerahan bagi kita semua. Dipersilakan untuk resen, kawan-kawan. Mas Irfan Tawakal. Nanti monggo Mas Irfan Tawakal dan kawan-kawan yang lain dipersilakan. Monggo Mas Irfan Tawakal dulu. Monggo Mas Irfan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik pembahasan pagi ini sekaitan dengan apa koperasi ya, koperasi merah putih. Saya mau meng-highlight pernyataan tadi Pak Koco sekaitan dengan
soal pembiayaan ya, soal pembiayaan yang ada bahasa bahwasanya dari Menteri Sulhas itu mengatakan koperasi ini harus punya keuntungan baru bisa mengajukan pinjaman ke Himbara. Saya kira ini akan memacu lagi koperasi Merah Putih untuk melakukan hal itu. Sebab eh, apa kalau kita mengacu kepada pernyataan Pak Sulhas itu, ya hampir hampir sebagian besar di kabupaten kami ini di Bantaeng di Sulawesi Selatan ini ya otomatis kan tidak bisa mengajukan hal itu karena ya terkait dengan itu tadi harus punya keuntungan, dan sebagian besar di koperasi Merah Putih di Bantaeng ini kan koperasi yang baru mulai. Sehingga memang kalau seperti itu memang kita koperasi harus mengandalkan dana simpanan baji dan simpanan pokok itu untuk bagaimana kemudian dalam perjalanannya itu ada keuntungan yang dia dapatkan. Kalau kalau kita merujuk kepada pernyataan Pak Sulas, ya otomatis kita tidak akan mendapatkan bantuan karena hampir nyaris di Bantai itu tidak punya koperasi yang punya keuntungan terlebih dahulu. Nah, itu saya kira pernyataan itu dengan itu aturan apakah permen atau apakah ya supaya jelas ini supaya jelas sekaitan dengan pembiayaan, karena kan ekspektasi pengurus koperasi Merah Putih kan sebenarnya kan ekspektasinya itu ingin mendapatkan insentif dari itu tadi dari Himbara, tapi kalau begini aturannya kan ya otomatis kan kita harus mengandalkan modal modal koperasi sendiri. Itu yang menjadi tantangan kami di desa, karena kan kami juga ini kan sudah mulai mendampingi koperasi Merah Putih sesuai dengan perintah kementerian. Yang menjadi problem yang kedua aspek dengan uh, pengurus nikah pasal Putus-putus. membutuhkan yang dadakan. Ya, 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 bisa didengar Pak Pemudi? Bisa, bisa. Halo? Halo, halo. Ya, Iya, ini kan lanjut. soal Pak. Ini kan soal SDM. Soal SDM lagi. Ini kan pada saat pembentukan ini kan macam ya dipercepatan ya, dipercepat. Saya ini juga menjadi kendala bagi kami di pendampingan untuk bagaimana kemudian dengan modal sendiri yang digunakan oleh koperasi itu kan kita bisa membantu kita bisa membantu pengurus-pengurus koperasi itu. Itu hal itu yang saya mau sampaikan Pak Budi. Saya kira memang ya ini menjadi tantangan kita juga nih sebagai pendamping ya. Kalau seperti itu kalau seperti itu eh, apa yang dikatakan oleh Pak Sulhas, saya kira ini adalah tantangan baru lagi buat kita ini. Ya mudah-mudahan koperasi ini ya sesuai dengan harapan kita lah semua. Ya makasih begitu Pak Budi dari saya. Ya, ya. Terima kasih, Mas Irfan Tawakal yang sudah komentari atau juga kalau menanggapi. Monggo Pak Dikoco, tadi yang ditanggapi oleh Mas Irfan Tawakal. Silakan Pak Dikoco, sambil menunggu yang Ya, lain. menarik kalau tidak pasti semua koperasi tidak dapat pembiayaan. Dari mana bisa memastikan itu? Karena tidak punya kegiatan bisnis. Loh, kalau nggak ada kegiatan bisnis, lah terus ngapain berkoperasi? Kan kira-kira kayak gitu. Kemudian belum ada untung. Ya namanya belum berkegiatan bisnis ya belum ada untung. Nggak punya modal untuk berkegiatan. Loh kan koperasi dasarnya adalah modal utamanya adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok dan simpanan wajib kita sedikit. Simpanan pokok, simpanan wajibnya ada berapa? Dan kemudian bagaimana effort atau semangatnya dari teman-teman koperasi. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Pak Zulhas itu bukan bukan kutipan saya ya, itu resmi di banyak media menyebutkan bahwa
kalau akan dapat pembiayaan, maka harus sudah ada usaha dan untung. Kan gitu ya Mas Panudi ya. Tolong saya Ya, dikoreksi kalau saya salah. Yang harus dipahami adalah ada kegiatan usaha dan untung. Tidak menyebutkan untung minimal 1 miliar, tidak menyebutkan untung minimal berapa ratus juta, artinya sudah ada usaha dan untung. Itu bagian dari apa yang harus dipenuhi oleh perbankan ketika akan memberikan pembiayaan. Mas Panudi nggak punya usaha, pengangguran umpamanya, kemudian ngajukan pinjaman ke bank, ya nggak mungkin bisa dapat. Kalau apa, kalau pinjaman ke apa pinjol mungkin dapat modal handphone, modal nik, handphonenya udah berumur berapa lama dipakai apa nomornya itu akan dapat. Tapi kalau perbankan nggak mungkin dapat. Ditanya Mas Panudi kerja apa? Ya saya pagi bangun tidur mandi, habis itu nongkrong di depan ngerokok sambil nunggu kalau ada teman yang ngajak jalan. Penghasilannya berapa? Ya nggak mesti, ya nggak ada yang berani bos. Ya. Bahkan kur aja itu harus ada usaha yang sudah berjalan selama 2 tahun. Artinya perjalanan usahanya udah lebih dari 2 tahun baru bisa dapat fasilitas kredit. Nah, kalau kemudian tidak ada kegiatan usahanya sama sekali, kemudian apa pengen dapat pembiayaan kan perbankan pasti melanggar prinsip kehati-hatian. Nah, kalau tadi Irfan mengatakan apa pasti nggak mungkin dapat, ya pasti teman-teman tidak paham berkoperasi dan pendampingnya tidak ngajari berkoperasi. Udah itu aja kalau saya. Kenapa saya tegas mengatakan itu? Ya seperti yang tadi saya contohkan, untuk jadi agen laku pandai, mau Mandiri, mau BRI, mau apa BNI, apa sih modalnya? Modalnya adalah nabung aja dari apa simpanan-simpanan itu ditabungkan. Punya catatan sebagai melakukan bisnis keagenan laku pandai. Itu sudah artinya satu syaratnya udah gugur, ada usaha. Kemudian ada keuntungan. Kan tidak ada standar keuntungannya harus berapa. Ketika kemudian dari laku pandai modal, kita nggak punya modal ya udah bendahara aja nomor handphonenya dicatatkan untuk keperluan laku pandai sehingga pelayanan kalau ada mau top up pulsa, mau beli apa dan seterusnya lewat bendahara itu kan juga bisa. Artinya nggak ada isu tentang tidak ada apa, tidak ada usaha dan tidak ada isu tentang apa keuntungan. Kenapa? Kenapa tidak ada isu tentang keuntungan? Karena ya diputuskan oleh pengurus bahwa untuk layanan laku pandai ini dilakukan oleh pengurus, oleh bendahara umpamanya, oleh ketua atau oleh bidang usaha dan seterusnya. Dan tidak ada gaji yang harus dibayarkan ke pengurus. Berarti kan ketika kemudian ada orang transaksi atau Pak Pulsa nih, kemudian dapat Rp1.000 atau Rp2.000 dan seterusnya, kan nggak ada biaya yang dikeluarkan. Orang pakainya pakai handphonenya anggota dan seterusnya. Artinya gugur sudah bicara tentang ada usaha, ada keuntungan, kan pasti untung. Apalagi kalau kemudian teman-teman masih melakukan aktivitas untuk mengajak warga buka rekening. Buka rekening itu bisa dilakukan oleh agen dari laku pandai tanpa biaya, tanpa saldo minimal, cukup pakai KTP, dibikinkan rekening. Begitu bikin rekening, teman-teman dapat dapat fee dari apa dari laku pandai. Oh, udah langsung pasti untung. Artinya minimalnya ada semangatnya, bukan kemudian hanya nunggu juklak juknis peraturan apa peraturan menterinya mana dan seterusnya. Bukan itu bos koperasi ini. Ini koperasi ini tempat orang-orang berbisnis, tempat masing-masing anggota perlu merasa memiliki dan menyadari bahwa ini adalah usaha bersama anggota. Jangan kemudian ya ketemunya tadi kalau yang disampaikan Irfan tadi ketemunya ketika dilihat data dari koperasi bisa jadi ya anggotanya baru 9 orang itu atau mungkin baru 8 orang itu apa pengurus 5 orang
3 orang pengawas, sudah selesai. Ya kalau cuma 8 orang itu ya orang juga ibarat kata ya percaya nggak percaya bahwa ini memang serius mau berkoperasi apa enggak. Kita harus tunjukkan bahwa kawan-kawan ini serius ingin mengembangkan koperasi. Kira-kira itu Mas Panudi respon saya. Silakan untuk kawan-kawan yang lain nanti bisa diberikan kesempatan Mas Panudi. Ya, ya, terima kasih Pak Dewojo. Ya, tadi sudah sebenarnya eh, langkah-langkahnya itu sudah dicontohkan sangat konkret. Ya, kita kita yang jelas kita mau berusaha dalam konteks tadi kan paling konkret. Ya, satu yang kaitannya dengan eh, Kanada itu wakil ketua bidang anggota. Tadi kan ada contohkan konkret. Kita sambil melakukan pendataan secara legit, detail, kaitannya dengan potensi, mungkin apa yang dibutuhkan, itu kan sebenarnya bisa. Nah ini monggo nanti rekan-rekan kan sebenarnya bisa dari situ, lewat laku pandainya, itu sudah istilahnya tadi, persyaratan atau ya yang ketika nanti akan untuk mendapatkan pembiayaan kan, itu sudah ada. Nah ini monggo nanti rekan-rekan yang apalagi ini yang Itu ada Pak Kades ini kayaknya pakai baju Kades ini. oh Kita Mas, kasih kesempatan Mas ya Panudi. monggo Mas atau ya apa ya Pak Istianto Pak. nih. Saya Istianto, Kepala Desa Bengkal, merangkap pengawas. Oh, iya. Monggo. Yang dihadiri oleh Bapak Suryo Koco yang ganteng itu, alhamdulillah. Pak, kami di Bengkal eksis berjalan sesuai dengan harapan yang awal. Namun kami mau melangkah dengan ke bank itu bahwa perbankan juga masih menunggu juklak dan juknis dari bank dari pusatnya. Kami intinya bahwa sekarang ini problemnya adalah ini, Pak. Dengan sebagai anggota diberikan apa sekarang ini? Mau minjem boleh berapa? Yang saya sampaikan tadi, kalau kita mengandalkan dengan simpanan pokok dan wajib, tidak mungkin kita untuk meminjamkan kepada anggota. Mohon arahannya bagaimana dengan perbankan agar kami ini bisa berkembang dalam menjalankan tugas di koperasi. Matur nuwun, Pak. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kades Setianto juga Ketua Pengawas Koperasi Desa Murah Putih Bengkal Temanggung ini. Ya, ya, dipersilakan Pak Diko langsung ditanggapi ini. Oke, terima kasih Mas Panudi. Jadi kemarin kita sudah diskusi lumayan hangat lah. Kalau di Bengkal itu saya termasuk berhentinya cukup lama karena di Bengkal itu Pak Kades ada sebagai pengawas, pengurusnya juga hadir, bahkan teman dari BUMDes juga hadir, kemudian ada dari tenaga pendamping juga hadir di situ. Jadi Pak Kades yang saya bisa sampaikan, satu betul bahwa perbankan belum merilis prosesnya seperti apa. Itu yang kemudian saya lebih melihatnya begini, bahwa kita berharap hujan gitu kan. Ini mendungnya mungkin sudah kelihatan, tapi hujannya itu akan seperti apa kita belum bisa membayangkan. Nah, kita perlu mempersiapkan. Nah, yang saya bisa informasikan hari ini dari komunikasi dengan teman yang ada di perbankan, mereka menyampaikan bahwa akan segera dirilis nih proses tahapannya seperti apa, masih dalam pembahasan dengan dengan tim kementerian. Tetapi ada hal yang saya tanyakan, apa yang bisa disyaratkan nih? Yang disyaratkan paling enggak 80% dari pinjaman itu adalah untuk modal kerja, tidak untuk investasi. Jadi bukan untuk bangunan, bukan untuk mobil dan seterusnya, tapi lebih pada modal kerja untuk belanja pupuk, untuk belanja tabung dan seterusnya. Itu satu, maksimal 20% ya untuk keperluan lainnya. Itu yang saya sampaikan. Prinsip-prinsip perbankan berjalan, Pak Lurah. Jadi prinsip-prinsip perbankan itu adalah yang kemarin saya sempat sampaikan, bahwa perbankan hanya membiayai yang sudah berjalan. Setidaknya kalau yang di Bengkal, karena ini contohan, saya juga udah lihat tokonya ada dan seterusnya, artinya itu sudah berjalan. Tinggal bagaimana proses pencatatannya dan seterusnya,
itu menjadi bagian bukti bahwa memang bisnisnya sudah berjalan dan kemudian menguntungkan. Seperti yang disampaikan Pak Kades tentang bahwa sekarang karena memang belum punya kemampuan bayar, ya yang melayani adalah teman-teman pengurus. Ya sampaikan itu dalam microsite-nya. Saya coba lihat microsite-nya Bengkal kayak apa ini. Mohon Kita coba lihat ya punyanya Bengkal ya. Nanti kita share supaya kita jadi sama-sama paham nih harus. Ini Bengkal kecamatan saya share ya Pak Lurah biar juga bisa melihat tentang karena sebagai pengurus kan juga perlu perlu tahu nih. Ini adalah koperasi, sudah kelihatan ya? ya Pak. Ya. Nah, ini koperasi Bengkal ya Pak? Ya. Nah, ini koperasi Bengkal nih. Jadi koperasi Bengkal di microset aja, Pak Lurah, Ya. jenengan itu koperasi jenengan belum ada mengisi data. Anggota laki-laki berapa, anggota perempuan berapa dari jumlah penduduk, laki-laki dan seterusnya itu belum ada datanya. Ya. Bahkan struktur pengurus, foto-foto juga belum ada. Saya coba perbandingkan dengan teman yang lain nih. Apa sih yang ada yang sudah ada fotonya ganteng-ganteng. Yang mana ya tadi ya? Jadi ada koperasi yang memang ini bentangan. Kelihatan ya? Udah kelihatan yang baru, Mas Manudi. Udah kelihatan. Nah, ini Pak Lurah. Sebagai pengawas, Bapak bisa menyampaikan kepada teman-teman pengurus, lengkapi itu microsite kamu tentang Bengkal. Karena di Bengkal saya lihat dari apa yang ditampilkan Pak Dikoco itu ternyata belum ada data nih Bengkal. Beda dengan Bentangan. Bentangan kita bisa melihat bahwa ada anggota laki-laki 11 orang, ada anggota perempuan 3 orang, total anggotanya 14, walaupun dari potensi jumlah penduduk itu mereka ada 3.484. Kita bisa tahu bahwa ini Bentangan ini anggotanya masih 0,0 berapa persen, 0,4% dari jumlah penduduk, masih terlalu kecil. Ketika kemudian saya ingin membiayai, saya membayangkan yang dapat manfaat itu hanya 0,4% jumlah penduduk. Yang ngapain membiayai dan seterusnya. Ini jadi pertimbangan Pak Lurah. Nah, seperti ini, pengurus ada fotonya, ada namanya ini, ya kan? Nah, teman-teman dari koperasi Bengkal belum ada. Jadi saya bandingkan ya, ini yang Bengkal ini Pak Lurah. Gambarnya Pak Lurah juga udah ngono, ini nongon struktur kan gitu. Kalau ini sudah ada nih gambarnya kepala desanya kan gitu. Pak Suparna ini wajahnya ini, ya kan? Nah, kemudian unit usahanya apa aja? Mereka sudah mulai ada isinya di sini nih. Nah, Bengkal belum ada, gitu kan? Belum ada apa-apa di sini, masih kosong blong. Artinya Pak Lurah dibayangkan ketika Pak Lurah ini sebagai orang yang punya duit deh. Pak Lurah sebagai orang yang punya duit, kemudian ada warganya yang datang foto-foto Pak Lurah, mbok saya dimodali, saya pengen usaha. Usahanya apa? Ya, tasih golek-golek. Kemudian butuh piro kangge sebesar yang Pak Kades bisa bantu. Kira-kira kan sampean juga nggak akan percaya, Mas. Tapi kalau kemudian usahamu apa, rencanamu apa, kemudian disampaikan gambaran, saya sudah ketemu dengan ini, kita mau bikin usahanya kayak gini, modalnya kayak gini, ini orang-orang yang nanti siap beli dan seterusnya. Kan kira-kira Pak Kades akan berpikir, oh ini anak muda yang layak untuk saya bantu. Oke, tak kasih modal dari angka kamu, kira-kira kamu jalan dengan modal segini bisa jalan. Kan kira-kira gitu Pak Kades. Itu aja urusannya adalah duit pribadinya Pak Kades. Dan Pak Kades bisa berpikir, wes ini kita kasih pinjaman tapi tak niati tak ikhlas gitu kan.
nek untung ya alhamdulillah dibalikin, nek umpama enggak wis tak ikhlaske, itu bagian dari membantu anak muda umpamanya kayak gitu. Nah, ketika wajahnya profil dari koperasinya Pak Kades, walaupun saya lihat secara fisiknya, oh tokonya sudah ada dan seterusnya, itu kan kebetulan Suryo Koco mampir ke Bengkal. Nah, kalau Panudi yang tidak mampir ke Bengkal, Panudi yang tidak lihat foto-foto yang dikirim Suryo Koco, kan Panudi akan ngomong, alah, Bengkal ini percontohan kayak apa dan seterusnya. Ya kan, kira-kira kan kayak gitu. Jadi, monggo Pak Kades sebagai pengawas, sampaikan kepada teman-teman pengurus, segera lengkapi itu microsite-nya. Ojo ngisin-ngisini lah, udah aku support tak bikinkan gerai kayak gitu. Mosok websitemu fotone toko wae ora ono, fotoku ya ora ono. Aku saya sebagai Kades kurang apa bantu kalian itu. Mosok foto sebagai pengawas nggak dipasang di situ. Iku Pak Menteri ra iso ngerti sing jenenge ketua pengawas sing Bengkal gambari kaya ngopo kan kira-kira kayak gitu. Jadi yang simpel-simpelnya itu Pak Kades, bahwa kemudian kita masih menunggu. Oke, sambil menunggu itu apa yang kita bisa lakukan? Ya apa yang sudah disiapkan ini silahkan dilengkapi. Nah, salah satunya Pak Kades, kan kebetulan kan saya lihat di tempatnya di tempat Bengkal kan sudah ada tuh laku pandainya. Udah aktifasi laku pandai itu Pak Kades, lebih aktif. Pak Kades bisa kemarin kan kita sempat ngobrol tuh, Pak Kades sudah undang itu teman-teman dari perbankan. Oh siap, mereka saya undang pasti datang. Nah, udah satu ditanya tentang adanya membuka rekening tabungan ke bank, bahwa laku pandai dapat fee berapa. Kalau nggak salah satu rekening buka baru itu melalui laku pandai dapat 5.000. Lah nek wargane sampean itu ono wong 1.000 sing kemudian buka rekening kan 1.000 ping 5.000 wis 5 yuta. Orang ngopo-ngopo, orang modalnya mau 500.000 yang saldo aja. Kan kira-kira kayak gitu Pak Kades. Itu satu bagian. Yang kedua, yang kemarin sempat saya sampaikan juga ke Pak Kades tentang bagaimana kalau kemudian warga yang ingin mendapatkan pinjaman dan menurut teman-teman punya potensi untuk dapat KUR. Apakah laku pandai bisa menjadi pintu perantaranya dan seterusnya. Ketika bisa, setidaknya ketika bicaranya adalah banyak orang yang tanya pengen pinjaman dan seterusnya, ya formulirnya dari bank yang jadi mitranya laku pandai itu dikasihkan aja, mereka suruh ngisi, habis itu kasih ke banknya, disampaikan bahwa permohonan sampean nanti akan ditindaklanjuti oleh di tempat sampean kemarin apa Mas Kades? BNI Pak Kusnan, Pak BNI kan. Nah, nanti sampaikan ini kalau nanti permohonannya kita lanjutkan ke BNI ya. Kebetulan kita juga super agen dari BNI 46. Pak Kades nanti bisa koordinasi ke saya akan dorong bantukan untuk dari BNI pusat bisa menyampaikan supaya yang Bengkal ini bisa jadi jalur untuk KUR dan seterusnya diberikan edukasi oleh teman-teman dari BNI Temanggung. Kira-kira kayak gitu Pak Kades yang saya bisa sampaikan, bahwa nanti alurnya seperti apa dan seterusnya. Microsite itu dari penjelasannya adalah sumber informasi yang akan menjadi rujukan ketika akan ada pembiayaan. Jadi dasarnya dari microsite itu. Jadi informasinya bukan kemudian kadesnya ngomong apa, ketua pengurusnya ngomong apa, tapi dari pusat memantaunya data yang ada di microsite. Ketika Pak Kades kemarin kan menyampaikan ke saya, anggotanya udah 400-an ya Pak Kades ya. Iya. 400-an. Nah, ketika saya ketemu sama Pak Kades, saya bisa mendapatkan informasi 400 itu sekian sudah bayar, jadi sudah anggota, yang sekian ini masih calon anggota. Pak Kades bisa berbagi cerita atau pengurus bisa berbagi cerita. Tapi kalau yang tidak pernah datang, kan nggak akan tahu. Nah, ketika itu data itu ditampilkan di microsite-nya koperasinya Bengkal, maka yang tidak pernah datang pun tahu, oh sekian ribu warga, kemudian sekian ratus sudah jadi anggota.
anggota laki-laki segini, anggota perempuan segini, potensi bisnisnya di situ, oh jagung, oh sekian banyak, berapa orang yang terlibat dan seterusnya. Data-data potensi itu diminta untuk diisi supaya apa? Supaya kebayang bahwa oh ini memang benar kebutuhan pupuknya segini, walaupun sebenarnya di RDKK sudah ada dan seterusnya. Kira-kira itu Pak Kades yang saya bisa sampaikan, semoga cukup memberikan jawaban dan tidak mengecewakan mau kemanggung so rentuk balik aku karo Kades. Gitu Matur nuwun. Mas Wahyudi. Ya, Bermaksudnya matur nuwun. Oke. oke, oke. Ya, ini saya kira kan contoh konkret ya dari Pak Kades yang menanggapi bahwa apa yang langkah yang tadi sudah disampaikan. Saya kira ini monggo dari rekan-rekan ini yang sudah sejak tadi itu open kamera ini. Saya nggak tahu namanya Pak Sangsum SM strip A165F ini. Mungkin akan ada yang mau ditanggapi atau ada yang tanyakan itu Pak. Silakan Pak. Open mic. Open mic, Pak. Open audio. Ya, monggo. Udah itu. Monggo. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Nah, ini dari KDMP Gunung Sugi, Salem, Brebes. Oh, Oke, monggo. Ya, saya mungkin hampir sama dengan teman-teman tadi. Permasalahannya namanya di kampung, biasanya sarana itu yang masih belum ada. Jadi seperti Pak Koco tadi bilang, berarti seandainya kita buka gerai kayak BRI Link, Laku Pandai, atau mungkin POS, atau mungkin pupuk, di tempat yang belum representatif gitu loh Pak. Mungkin dengan biaya yang ya secukupnya, itu bisa bisa dijadikan pertimbangan perbankan untuk meluncurkan nanti dari pelapon yang ada. Gitu Pak, pertanyaannya sederhana aja. ya. Jadi langsung saya jawab ya. Lanjut. Ya. Saya Ya. dari Brebes. Untuk jadi Ya. laku pandai itu tidak harus punya gerai, tidak harus punya toko. Jadi di rumahnya Anjenengan ini sebagai ketua, sebagai pengurus, sebagai apa? Atau pengawas? Ketua Pak, ketua. Ketua. Kalau dilihat dari tampilannya, setidaknya rumahnya ketua juga presentatif. Tinggal dipasang jadi agen, kemudian tempatnya sementara di rumahnya ketua. Dipasang bannernya yang dari bank, dicantelin di depan, orang melakukan orang pengen bayar listrik, mau top up pulsa, mau bayar PDAM dan seterusnya bisa dilayani. Modalnya apa? Modalnya handphone, Pak. Modal dari handphone Bapak udah selesai. Artinya Bapak bisa mendatangi perbankan, mungkin ada Mandiri, ada BRI, ada BNI. Setidaknya nanti coba Bapak nanti saya share nomor saya, posisi Bapak di mana nanti saya coba tanyakan kalau memang ada di wilayah yang kebetulan kita ada koneksi dengan teman-teman BNI, saya akan sampaikan ini nama ini di desa ini dan seterusnya, coba bisa dibantu supaya nanti teman BNI yang datang Pak. Kalau memang itu wilayahnya BNI, karena ini kayaknya ada pembagian Pak, pewilayahan. Jadi wilayah mana itu bank apa yang nanti akan membackup dan seterusnya. Kalau di tempat Bapak itu nanti wilayahnya untuk yang di backup oleh Bank BNI, nanti saya bantu untuk bisa komunikasikan sehingga Bapak nggak perlu repot datang ke kantor banknya. Nanti orang bank yang datang ke rumah Bapak, janjian sama Bapak, kemudian supaya dibantu di guidance menjadi agen 46. Semoga wilayah Bapak masuknya di agen ke BNI 46. Tapi kalau enggak, saran saya nanti datangi ke kantor bank, sampaikan bahwa saya ketua ini, saya ingin membuka laku pandai. Untuk sementara karena desa belum ada fasilitasi atau kita belum ada tempat, laku pandainya ada di rumah saya. Kira-kira kayak gitu.
Aman, Pak. Oh, Artinya sangat mungkin. Di tempat saya juga apa? Di tempat saya koperasi saya Kode Indonesia juga jadi agen 46 itu juga apa tempatnya di rumah Pak, di rumah saya. Jadi nah dipasang banner di situ agen 46 melayani apa bla 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 dan seterusnya. Itu sudah bisa dimulai Pak. Jangan kemudian nunggu nunggu kebijakannya nanti kayak apa dan seterusnya janganlah. Sebagai ketua saran saya kalau Bapak sudah paham dengan microsite, ajak teman-teman untuk melakukan update data. Kemudian yang laku pandai bisa segera dimulai. Kemudian coba apa kalau memang desa kan ada itu Pak kepala desa yang sering membuat acara apa sambang kampung artinya datang ke dusun-dusun ketemu dengan apa kadusnya mengumpulkan orang dan seterusnya. Usahakan Bapak bisa mendapatkan informasi dan kemudian memberikan penjelasan. Setidaknya memulai dengan kira-kira pada tertarik apa enggak. Kalau tertarik silahkan mengisi. Apalagi kalau di desa Bapak sudah pada familiar dengan apa handphone. Itu ada aplikasi untuk mereka bisa mendaftar secara mandiri. Jadi mereka tinggal download aplikasi KDMP, mobile, mereka tinggal ngisi datanya, Bapak nggak perlu repot, datanya udah masuk ke tempat Bapak. Kira-kira kayak gitu, Pak. Bisa ya. dipahami ya? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Siap, Ya, matur ya. nuwun nggih. Monggo Mas Ini Pak, Paludi silakan. ya, ini Pak D, ini ada yang chat saya ini kayak pengurus Koperasi Pecangaan Kabupaten Jepara ini. Oh, pesangaan Jepara. Jepara, ini eh, mungkin mau mengisi apa itu tadi ke microsite-nya tadi. Ini kok nggak bisa ini, Pak. Ini Kok nggak ya, bisa itu artinya sudah bisa masuk, belum bisa ngisi atau memang ya, belum bisa masuk? Belum saya bisa ini masuk. udah mana? Mana ini? Monggo, Belum bisa silakan. Silakan, masuk, Mas. Pak D. Belum Eh? bisa masuk. Monggo. Oh, Mas Nah, Tarmizi. Oke. iya betul, Pak D. Belum Sudah. bisa masuk ya. Iya, betul, Pak D. Artinya Tapi kan ya, sudah. ketika pembuka itu kan Ya. kemudian sebentar saya coba cek ya. Ini nanti bisa sambil apa kalau memang ada kesulitan lebih lanjut coba dikomunikasikan dengan dinas ya karena ini sebenarnya bagian tugas dari teman-teman di dinas koperasi juga. Jadi kalau pertama kali masuk taruh kata ini kan saya share screen ya Ya, supaya monggo. Siap, dapat Pak D. gambaran teman-teman. Udah kelihatan ya. Sudah. Udah kelihatan, Pak D. Jadi kan masuk pertama kali merahputih.com.id ya. 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 Begitu sudah masuk ke sini, ini kan di sini ada klik masuk nih Mas. Pertanyaannya sampean belum bisa masuknya di mana? Ini masuk Mama. Sudah masuk. Betul. Sudah Nah, itu masuk. Ini kan ada ini pilihan Mas. Kalau SOD. untuk sampean punya itu masuknya di sini. Masuk dengan ODS. Hmm. Nah, kalau masuk dengan ODS, ini saya kan nggak punya apa, tidak punya akunnya karena yang punya akun ini kok apa adalah teman-teman pengurus. Begitu masuk ke ODS, nanti Nah, apa mestinya masuk ke tampilan dari desa sampean. Ini yang saya ya, pahami sejauh ini ya. betul. Saya hanya menyampaikan bahwa memang forum untuk itu sedang saya mintakan. Saya sedang mintakan dari kementerian untuk ada satu forum yang kita berikan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana pengurus bisa masuk ke microsite, bagaimana melakukan update data di microsite dan seterusnya. Kira-kira itu Mas Tarmizi yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa banyak membantu, tapi setidaknya kita sedang mengusahakan untuk mengkomunikasikannya dengan pihak kementerian. Ada yang kita harapkan nanti bisa ada forum Koperasi Merah Putih yang kita siapkan dan kemudian ada tutorial dan kesulitan-kesulitan apa yang biasanya ditemui. Kayak kemarin ada yang sudah masuk, kemudian ketika melakukan update kok nggak ada spasinya, kok nggak ada ini dan seterusnya itu
bagian-bagian teknis yang harusnya bisa terselesaikan. Mas Tarmizi sudah bergabung di forum KMP? Baru, baru Pak D, baru. Sudah ya, masuk. artinya nanti update-update akan ada banyak di sana. Yang Brebes juga semoga sudah bergabung di forum KMP sehingga nanti ketika ada update-update kebijakan atau update-update informasi bisa dapat lebih cepat. Saya membatasi forum itu hanya untuk pengurus dan pengawas, bukan apa-apa karena saya ingin ini lebih pada memastikan langsung bisa tersampaikan ke pengurus dan pengawas. Kira-kira seperti itu, termasuk kesulitan-kesulitan di lapangan karena kadang-kadang kalau bukan pengurus dan pengawas kan cara pandangnya beda nih. Kemudian mempertanyakan kebijakan atau kemudian nge-share jualan dan seterusnya. Nge-share jualan boleh, nantinya lebih pada jualannya dari koperasi karena kita juga punya platform untuk marketplace yang kita memang dedikasikan untuk desa, baik Kopdes maupun Bumdes maupun UMKM di desa. Kira-kira itu Mas Tarmizi, mohon maaf saya tidak bisa banyak membantu, tapi setidaknya masuknya ke ODS tadi, kalau memang sudah masuk ya mungkin Mas Tarmizi bisa nge-share di grup, screenshot sudah bisa masuk, tapi kendalanya apa nanti saya coba forward ke teman-teman di tim IT yang saya kenal di Kementerian Koperasi. Kira-kira itu Mas Tarmizi. Siap Pak D, siap. Terima kasih Pak D informasinya. Wah, ini luar biasa nih. Ini kan sahabat lama ini. Siap Pak D. Iya. Siap Pak D. Ya. Jadi harapan kami Mas Tarmizi. Ya. Sekarang jadi pengurusan juga. Siap. Wah, ini siap nanti. Ya, saya pengen yang konkret tadi. Sesama pendamping atau waktu di PNPM? PNPM. Dia pengusaha, Pak D. Udahlah. Udah cocok kalau dari PNPM atau alumni PNPM jadi ketua koperasi udah harusnya kenceng nih. Ya. Siap Pak D. Beliaunya dulu pengusaha Pak D itu. Pengusaha itu. Loh, apalagi ketemunya pengusaha kayak gini, udah ketahuan bahwa orientasi koperasi akan seperti ini dan seterusnya. Sebagai gambaran Mas Panudi dan teman-teman, termasuk yang Brebes, yang ketua dari Brebes tadi, saya ketemu dengan beberapa kemarin perjalanan, beberapa ketua koperasi itu yang basisnya pengusaha. Dia lebih berpikirnya pada saya punya ilmunya, saya tahu caranya dengan koperasi, maka ini jadi ladang ibadah saya untuk membantu lebih banyak orang. Itu ada pengusaha yang berpikir seperti itu. Ada yang saya ketemu adalah aktivis dari bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu ketika berperkara hukum. Jadi dia paralegal, dia bergabung menjadi ketua dan semangatnya sama. Ini bagian dari ibadah. Kemudian ada bahkan yang di Pasuruan itu koperasi kelurahan. Koperasi kelurahan kan bisa dibayangkan tidak punya aset yang bisa dimanfaatkan oleh koperasi. Itu bahkan rumah dari pengurus yang kebetulan tidak terpakai itu langsung dirombak jadi gerai, Mas. Dan ketika bicara hitung-hitungannya hitung-hitungannya adalah nanti setelah itu jalan baru kita berhitung. Kalau sekarang hitungannya hitungan sama Gusti Allah aja, jadi membantu untuk kemudian mengembangkan ini. Ini bagian-bagian yang menurut saya kita perlu ketemu teman-teman yang seperti ini. Artinya cerita juga yang di Mojokerto. Mojokerto itu juga begitu. Dia punya bengkel untuk ini ya, bukan bengkel mobil tapi bengkel untuk bikin peralatan besi dan seterusnya. Ketika dia jadi pengurus, diniatkannya seperti itu. Bagaimana warga masyarakat mendapatkan harga pangan itu dengan terjangkau, bagaimana dapat tabung kas dengan harga yang wajar karena kalau tidak melalui jaringan ini kan harganya bisa 20, 21, 23, bahkan ada di tempat yang waktu itu saya sempat datangi
mereka sampai 25.000 satu tabung. Sementara HET-nya 18. Sementara kalau koperasi ngambil mungkin cuma kena harga dapat 16. Kalau 16 jadi 25 itu kan berarti ada kemahalan yang harus dibayar oleh warga lumayan besar gitu loh. Nah, ini bagian-bagian yang menurut saya menjadi catatan menarik dan terinspirasi saya kemarin malam berbincang dengan teman yang dari perbankan itu ketika kemudian ini bagaimana nih cara supaya teman-teman tercatat punya bisnis sementara nggak ada modalnya, tercatat punya keuntungan sementara belum ada usahanya. Kemudian dia menyampaikan, udah laku pandai aja, Mas. Bikin aja teman-teman diminta bikin laku pandai. Modalnya cuma buka rekening, lain-lainnya nanti kan difasilitasi ada banner, ada caranya diajari dan seterusnya. Dari laku pandai itu aja, kalau kemudian mengajak warga buka rekening itu udah dapet. Apalagi nanti warga sekitar top up pulsa, beli token listrik dan seterusnya. Dan itu sudah terdata sebagai koperasi aktif, ada kegiatannya. Koperasi sudah mendatangkan keuntungan. Walaupun ya untungnya mungkin satu bulan cuma 50.000 atau 100.000 dan seterusnya. Tapi real sudah berjalan, real sudah ada kegiatan dan real sudah menguntungkan, kira-kira kayak gitu. Jadi tidak kemudian nanti hitung-hitungannya terlalu meremet seperti Mas Tarmizi sebagai pengusaha terus hitungannya ini ongkos karyawannya dan ya enggak, karena ini masih laku pandai yang bisa dihandle pengurus ya catat itu sebagai partisipasi pengurus melakukan kegiatan bisnis. Wajar sebuah koperasi awal-awal pengurus capek-capek sama seperti Mas Tarmizi pengusaha mungkin tahap awal ya capek-capek nangani sendiri. Nah sekarang mungkin sudah santai-santai tinggal kontrol, quality control, ini kurang ini kurang ini, atau kamu harus siapkan ini. Yang kemarin-kemarin ya mungkin harus ngangkat sendiri, harus belanja-belanja sendiri dan seterusnya. Kira-kira itu ya. Mungkin nanti suatu saat Mas Tarmizi bisa kita berikan ruang untuk berbagi cerita harus bagaimana memandang koperasi ini sebagai pengurus dan teman-teman yang lain. Saya pikir itu tambahan dari saya, Mas Panudi. Ya, terima kasih Pak D. Ya, saya kira ini sudah luar biasa. Ini harapan kami adalah ini ada juga dari Pak Karmo Kades ini. Ini juga harapan kami adalah beliau adalah ya Ketua Pengawas Koperasi Desa Merah Putih, juga Kepala Desa. Tadi kan apa yang disampaikan dari Salem Brebes tadi fasilitas belum ada. Nah ini mudah-mudahan nanti Ketua Pengawas di Salem itu salah satu koperasi desa di Salem, kalau ini juga mendengar dan hadir itu juga bisa memberikan solusi, walaupun tadi sudah dikasih solusi di rumahnya juga nggak apa-apa. Saya kira ini kan apa ya, solusi-solusi konkret, katakanlah pintu masuk tadi, microsite tadi yang harus kita tadi sambil melakukan pengisian, melengkapi kan data. Kemudian tadi kalau kita sudah komunikasi dengan perbankan yang nanti akan lakukan sekalian buka apa itu rekening. Tadi kan ini kan luar biasa ini. Saya kira ini kan apa ya? Ya kalau kaitannya dengan pengetahuan koperasi saya kira tadi sudah ya, di talenta ya. Tadi sudah ada. Nah, ini monggo nih Mbak Prima nih. Mbak Prima dari Kopdes Trim Martani. Dipersilakan Mbak Prima. Audionya belum dibuka Mbak. Oh, nggih. Nah, yang saya mau Bapak sekedar sharing. Saya salah satu pengurus gerai di KDMP Taman Martani, Pak. Saya mendengarkan tadi obrolannya menarik sekali. Kalau di tempat kita gini, Pak. Kita adalah koperasi pembentukan baru, Pak. Bukan pengalihan ataupun istilahnya pengembangan. Dari kita pengurus itu dari ditunjuk melalui rapat, kemudian awal kita berdiri itu dari Pak Lurah, kita dimodali tempat di kelurahan Bapak, dan Pak Lurah kebetulan sangat loyal dengan
dan antusias dengan terbentuknya koperasi KJMP ini, Pak. Kita diberi pinjaman, istilahnya pinjam pakai, Pak. Di kelurahan itu kita menggunakan gerai yang ada. Di sana kita ada simpan pinjam, ada saprotan, ada klinik, ada apotek, dan ada sembako, Bapak. Untuk modal awal itu kita melalui simpan pinjam, melalui simpanan pokok dan simpanan wajib, Pak. Dari anggota itu sekarang kurang lebih sekitar 800 hampir 900-an lebih, Pak. Dan itu awalnya kita merekrut anggota yaitu dengan sambang dusun, Pak. Karena di Taman Martani itu ada kurang lebih 22 dusun, jadinya kita seminggu paling tidak itu awal-awal pembentukan koperasi itu seminggu 3 kali kita selalu sambang dusun, Bapak. Dan alhamdulillah antusias teman-teman itu sangat banyak juga, antusias masyarakat, dan ini selalu terus kita mendapatkan tambahan anggota tiap harinya. Dan kita sudah mulai bisnis dari penjualan pupuk, kemudian gerai kita juga udah ada, jualan dengan produknya Bulog, dengan gas. Nah, ya cuman sekedar cerita, Pak. Di sini kita tinggal nunggu LPDP, Pak, bantuan dari LPDP yang istilahnya belum turun, tapi kita selalu istilahnya berinovasi untuk membeli produk ataupun barang yang bisa kita jual kepada masyarakat dengan harga yang murah. Ngoten mawon, Pak, sekedar informasi kita curhat dari Taman Martani Sleman, Jogja, Pak. Terima kasih. Matur nuwun, Mbak. Wah, luar Taman biasa nih, Mbak Martani. Prima ini. Taman Martani salah satu yang kita kemarin kunjungi, Mbak. Ya. Kita kemarin ada ekspedisi keliling Jateng, DIY, Jawa Timur. Taman Martani sebagai salah satu koperasi percontohan yang kita sudah datangi. Dan ini luar biasa Taman Martani. Taman Martani yang tadi disampaikan, dukungan desanya luar biasa, dukungan kepala desanya luar biasa. Bahkan dukungan warganya juga luar biasa. Dan yang menarik adalah apa yang saya dapatkan ya, mungkin nanti bisa dikonfirmasi apa dari Taman Martani. Yang menarik adalah Taman Martani ini sebagai koperasi baru, mereka juga mengajak paguyuban atau perkumpulan dari apa pedagang yang ada di desa itu. Jadi pedagang kelontong ya, Mbak ya, kalau nggak salah ya. Jadi mereka sudah ada asosiasi apa, sudah ada perkumpulannya. Mereka bergabung ke koperasi, Mas. Kawan-kawan, mereka bergabung ke koperasi dan koperasi Taman Martani itu mencoba mengambil posisi sebagai grosiran. Jadi apa belanja-belanja dilakukan oleh Taman Martani didistribusikan ke apa warung-warung dari apa anggotanya. Dukungan desanya luar biasa. Kebetulan desanya juga apa desa yang apa punya kemampuan lah ya. Menurut saya karena di parkiran balai desa itu ambulannya aja ada 2, Mas. Jadi kira-kira kebayang lah, Mas Tarmizi bisa membayangkan parkirannya balai desa ya ambulan loro kan gitu. Ada mobil yang untuk apa kayak apa ya mobil operasional, dan yang saya dengar bahkan untuk operasional koperasi itu disediakan satu mobil yang boleh dipakai bahkan nggak perlu ngisi bensin gitu. Ini kan luar biasa. Jadi nganter-nganter barang ya pakai mobil yang sudah disiapkan, ya tinggal nyupiri tok gitu kan. Ini Mbak Prima mungkin bisa mungkin kalau ada yang salah saya ngomong ya. Jadi kemarin saya datang ke Taman Martani, ketemu dengan Pak siapa saya lupa, ada karena daya ingat saya rendah. Jadi ada namanya dan nomornya saya ketemu, kemudian dengan mbak-mbak yang apa yang buka apa yang ada di salah satu gerai itu. Kita berbincang banyak dan saya melihat Taman Martani memang benar-benar menurut saya ya bisa jadi percontohan. Artinya benar-benar bisa teman-teman bisa belajar dari situ. Bagaimana kepala desa memberikan dukungan, ibarat kata tadi diceritakan ngasih apa permodalan awal, ayo yang penting bergerak. Bagaimana desa memfasilitasi
gerainya, memfasilitasi kendaraan dan seterusnya. Menurut saya sangat luar biasa. Ini mungkin semoga teman-teman kepala desa terinspirasi dengan Taman Martani dan bisa jadi tempat pembelajaran yang luar biasa. Mungkin satu saat kita pengen undang nanti di forum Koperasi Merah Putih yang kita ada, Mbak Prima bisa membantu mengkomunikasikan ke ketua untuk bisa hadir berbagi cerita tentang Taman Martani dari ketuanya dan dari pengawasnya Pak Lurah. Jadi Ya, ini Bapak. menurut saya ya betul Ya, ya Mbak ya yang tadi saya sampaikan boleh ya. Pak, saya sampaikan ke Bapak Ketua, Bapak Mawardi nanti Pak. Ya, betul ya yang tadi saya sampaikan ya, informasi yang tadi saya sampaikan ya. Betul Bapak. Saya sebagai pengurus gerai, saya difasilitasi mobil Limnas Pak. Jadinya betul kan? Ya. saya istilahnya saya kirim ke teman-teman paguyuban toko kelontong yang ada di Taman Martani Pak, pakai mobil Limnas dan istilahnya nggak pakai bensin Pak, istilahnya bensin sudah dibiayai sama kelurahan Bapak. Iya betul. Berarti daya ingat saya masih cukup baik juga. Jadi monggo Mas teman-teman kepala desa, teman-teman ketua koperasi membangun komunikasi yang baik dengan kepala desa, kemudian ya rasan-rasan lah. Ya nek ora kaya Taman Martani persis ya paling sidik-sidik untuk pergerakan awal Pak Kades ngei talangan lah. Nanti kalau anggotanya sudah terkumpul nanti talangannya bisa dibalikin lagi dana pribadi dari Kades umpamanya. Ini bagian-bagian yang menurut saya indahnya kegotong royongan. Indahnya gotong royong ya yang Taman Martani itu saya lihat betul bagaimana kemudian bicara tentang pupuk itu mengajak teman-teman yang petani yang punya lahan kemudian ada jatah pupuk dan seterusnya juga akhirnya bergabung ke koperasi kan kira-kira gitu ya Mbak Prima ya. Ini bukan koperasi yang tadinya sudah ada beralih menjadi Desa Merah Putih tapi murni dari nol. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang luar biasa. Teman-teman petani di Taman Martani juga sudah mendapatkan pelayanan pupuk dari koperasi. Seingat saya kayak gitu. Jadi koperasi mampu nebus pupuknya didistribusikan ke masyarakat dan seterusnya. Kira-kira itu Mas Panudi, ini luar biasa. Alhamdulillah ini Mbak Prima berkenan bisa bergabung dan kemudian bisa berbagi cerita. Jadi Nek Suryo Koco sing ngomong alah itu iso wae pinter-pinter cerita kan gitu. Tapi ini pelakunya langsung yang cerita. Jadi kalau tadi saya bilang difasilitasi mobil nggak perlu mikir bensin, tadi betul Pak Prima udah langsung ngomong ya bener bus bisa pakai mobil PP untuk kemudian tidak perlu mikir bensin dan sebagainya. Ya itu bagian dari kegotong royongan. Artinya desa mungkin tidak terlalu terbebani untuk memberikan fasilitas bahan bakar, tetapi untuk teman koperasi itu sangat bermanfaat. Bayangkan kalau keliling-keliling Mbak Prima harus sewa mobil, harus bayar bensin dan seterusnya, hitung-hitungannya bisnis ora cocok, ora masuk iki. Nah, kemudian memberikan harga dengan harga yang ditetapkan masyarakat petaninya bisa dapat harga terjangkau, nggak mungkin masuk karena transportasinya bla bla bla. Setidaknya kalau yang tadi kan berarti cuma bongkar muat aja yang menjadi beban dari koperasi kan kira-kira kayak gitu. Itu Mbak Prima terima kasih responnya. Mas Panudi monggo. Ya, ini sebenarnya luar biasa ketika ini kan dari kawan di pengurus koperasi kelurahan Merah Putih ini kelurahan kalau di Jogja itu desa karena istimewa namanya kelurahan itu. Ya, kadesnya juga dipilih itu. Ini sebenarnya harapan kami juga ada testimoni langsung dari kepala desa di Taman Martani ini, karena ini juga Pak Di, mendorong memotivasi kawan-kawan kepala desa selaku ketua pengawas koperasi Merah Putih untuk membuat inisiatif karena banyak pengurus koperasi itu tanya pada kepala desa, Pak, setelah ini mau apa Pak? Apa yang Pak? Kepala desa juga ketika tidak
ya namanya kepala desa kan berbagai macam problemnya, persoalannya. Nah, ini kan dia juga takut-takut gimana kalau memberikan jawaban. Saya kira ini dari Pak Kades Taman Martani ini mempunyai ide inovatif yang luar biasa, punya inisiatif. Saya kira ketika jadi testimoni di forum ini, nanti juga Pak Kades-Kades juga biar, oh ini ternyata sudah ada kepala desa atau kepala kelurahan ini yang sudah melakukan seperti ini, sehingga nanti jangan sampai ya nunggu komando Pak Di. Ini memang saya lihat beberapa kepala desa itu ditanya oleh pengurus koperasi desa Merah Putih ya bingung juga loh. Ini saya kira harapan kami. Walaupun katakanlah kita juga menyampaikan saat ini mungkin Pak Kades atau kawan pengurus koperasi tadi apa yang bisa dilakukan saat ini walaupun nun sewu katakanlah tadi dengan keterbatasan berbagai macam kan sudah jelas ini sudah jelas alternatifnya apa. Ini juga ini Pak Tarmisi tadi sudah melakukan tadi Pak D ini belum bisa pakai email dari Kopdes Merah Putih juga belum bisa ya. Mudah-mudahan nanti dikomunikasikan dengan yang memegang atau yang menangani dengan microsite ini ke Kementerian Koperasi. Ya nanti kawan-kawan juga ini juga untuk pembelajaran bagi kita semuanya. Jangan sampai nanti apa itu SID-nya seperti SID dari sebelah itu nanti kan menjadikan semangat dari pengurus koperasi itu kan ngelokro itu. Ini monggo ketika memang ada hambatan saya kira wajar. Ini harus dikomunikasikan dan biar nanti kawan-kawan dari pengurus koperasi Merah Putih juga segera tadi melakukan melengkapi dari data profil. Ya ini saya kira betul. Lah profil ini kan orang yang paling tahu adalah ketika lewat profil, lewat digitalisasi ini. Dan ya wajar ketika belum punya usaha, mau bank ya wajar tidaknya bank itu wajar ya. Nah ini harapan kami ya wajar bank kalau tidak ada usahanya, belum ada untungnya ya itu wajar ketika tidak. Makanya terobosan-terobosan ini saya kira perlu kita lakukan, kita inisiasi juga pada kawan-kawan yang lain, baik itu di Pak Ketua Pengawas, kemudian Pak Ketua Pengurus Koperasi, dan rekan-rekan TPP ya mau tidak mau ini adalah sebuah informasi-informasi yang nanti akan menjadikan kita banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, itu Pak D. Sekalian nanti ditanggapi kaitannya tadi Mas Tarmisi, kemudian nanti juga langsung closing statement Pak D. Monggo Pak D. Oke, terima kasih Mas Panudi. Teman-teman saya sudah share di chatnya, silakan. Kalau teman-teman ini sebagai pengurus atau pengawas, tidak harus ketua, anggota pengawas, anggota pengurus juga boleh bergabung di grup yang kita siapkan, forum KMP, forum Koperasi Merah Putih. Silakan bergabung di situ. Kalau ada keluhan-keluhan atau kesulitan-kesulitan apa, bisa di-share di situ karena di situ ada para pihak yang punya kompetensi untuk membantu mengkomunikasikan. Jadi kayak kemarin ada informasi nggak bisa ikut acara sosialisasi atau apa, kemudian ketika kita confirm ke tim IT, oh ternyata pesertanya udah 15.000, jadi sudah tidak bisa masuk lagi umpamanya. Kemudian yang bicara tentang perbankan dan seterusnya, insya Allah di sana juga ada tim dari mitra kita, mitra dari Kode Indonesia, dari BNI 46 mungkin bisa memberikan informasi walaupun toh mungkin tidak menjadi target wilayah yang akan dilayani oleh BNI 46, setidaknya kawan-kawan bisa mendapatkan gambaran apa-apa yang harus dipersiapkan. Kira-kira itu Mas Panudi dan Mas Tarmizi bagian yang saya bisa janjikan. Monggo manfaatkan ruang yang sudah kita buat, grup WA. Monggo manfaatkan apa-apa yang menjadi komitmen kami ingin membantu atau mendampingi teman-teman dalam
mengelola mengembangkan koperasi dioptimalkan sama-sama, karena semangat koperasi komunitas desa Indonesia adalah membangun desa dengan berkoperasi sebenarnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu dan kawan-kawan semua. Dan tayangan ini nanti sekarang ini live kita di channelnya TV Desa, tapi tayangan ini juga akan kita rapikan, kita tayangkan di channel kita Desa Merdeka TV. Jadi kita ada 2 channel Desa Merdeka TV, ada channel TV Desa, kita juga punya channel khusus koperasi komunitas desa Kode Indonesia juga ada, bisa dilihat. Jadi salah satu contohnya ya portofolio yang kita bangun dari koperasi komunitas desa Indonesia, bisa dilihat kapan pembentukannya, ada videonya, kapan diskusi-diskusi bisnis, ada videonya. Nah, ini bisa juga kawan-kawan menduplikasi dengan microsite, taruh kata ketua yang dari Brebes umpamanya sedang ada diskusi atau ketemu dengan pihak bank umpamanya, minta izin difoto kemudian diupload di microsite-nya, kan kira-kira gitu, diupload di microsite-nya, kemudian disampaikan bahwa sedang melakukan komunikasi dengan bank dan seterusnya. Jadi orang jadi tahu bahwa Anda berkegiatan. Oh, ada ketemuan dengan kepala desa mendiskusikan apa, ketemu dengan kelompok tani mendiskusikan apa. Oh, udah modal satu foto kemudian bikin catatan kecil, udah diupload di kabar koperasi. Orang jadi lihat bahwa di microsite itu kegiatan teman-teman apa yang dilakukan di luar kegiatan bisnis yang ada. Saya pikir itu, Mas Parudi. Terima kasih, salam sehat kawan-kawan yang sudah mengikuti acara ini. Salam bahagia untuk orang-orang yang kawan-kawan cintai. Salam desaisme. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dikoco ya. Terima kasih ini Mbak Prima. Nanti kaitannya dengan yang kami sampaikan tadi, testimoni tadi, nanti dari Pak Kades Taman Martani saat ini sudah bergabung. Mudah-mudahan nanti kita agendakan entah besok pagi atau kapan, saya kira perlu Pak D. Keduanya sudah tapi karena waktunya ini sudah hampir 2 jam kita live, saya kira nanti kita agendakan biar nanti leluasa Pak Kades Taman Martani, dan itu saya kira penting sekali untuk motivasi pada kawan-kawan, khususnya kawan-kawan kepala desa, kepala kelurahan, juga kawan-kawan pengurus Kopdes Merah Putih. Saya kira ini sangat penting karena banyak yang perlu nanti dengan oke Pak Gandang ya. Nanti mungkin kan ada nomornya, nanti kita minta nomornya dari nggak apa-apa, nanti Pak Gandang nanti bisa dikomunikasikan dan kita kasih waktu tersendiri biar nanti bisa memberikan testimoni mulai dari A sampai Z, karena ini pembentukan koperasi baru, beda kalau Katra yang sudah transformasi ya saya kira lain. Ini saya lihat beberapa kemarin ya di pilot itu banyak yang transformasi. Nah, transformasi kan sudah. Itu saya kira kawan-kawan terkait dengan pagi hari ini, saya kira ini topiknya sangat menarik dan ini membuka ruang cakrawala kita semuanya dan mempersiapkan lah. Saya kira ini juga sebagai masukan bagi Kementerian Koperasi, jadi dari microsite-nya yang masih belum support, mudah-mudahan nanti ada pembaruan biar nanti rekan-rekan pengurus itu bisa mengupdate, dan kawan-kawan harapan kami juga pengurus koperasi melakukan update kaitannya dengan profil tadi, personal, kelembagaan, dan lain-lain. Saya kira ini keniscayaan harus dilakukan pada kawan-kawan karena lewatnya memang sekarang digitalisasi. Saya kira itu kawan-kawan, kita ucapkan terima kasih kepada semuanya dan kita akhiri mencoba kembali di episode pagi atau di episode berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desaisme.